51 pemain terbaik yang sudah bersiap-siap. Mereka semuanya sudah menuju ke game yang pertama, di mana Flypad berangkat dari arah Primorsk menuju ke arah Severny. Yes, betul banget, dan kita udah bisa melihat juga ada player dari tim Indonesia perwakilannya di bagian selatan Pulau SMB. Ada Potato dan juga Alan yang mengambil ke bagian selatan dari Pulau Erangel. Yap, betul sekali. Kalau kita lihat kali ini dari Luxi juga kali ini Luxi bermain di sekitar Ferry Pier kah? Atau dia bakal langsung terabas menuju ke bagian SMB? Kalau kita lihat dari parasutnya Luxi menuju ke bagian arah SMB. Sementara gue masih mencari untuk tulisan INA yang lainnya lagi, Win. Kayaknya dari Indonesia juga beberapa pemainnya menuju ke bagian SMB, Win. Iya, betul banget. Dan berarti jarak dari player Indonesia ke player Indonesia lain itu nggak berjauhan. Tapi Jaden nampaknya juga sudah mulai siap. Dia mengetahui di bagian belakang ada player dari negara lainnya, dari tim Laos perwakilan, ada Blackham yang bisa menjadi pengganggu juga untuk pergerakan seorang Jaden. Ya betul, tapi tadi sudah ada satu elimination yang didapatkan, di mana satu atlet sudah dipulangkan ke arah lobby, sementara Jaden belum mendapatkan weapon yang begitu asik, hanya ada shotgun di tangannya, belum mendapatkan senjata auto. Dan di bagian lain dari seorang Lamborghini berhasil menumbangkan Mr. Five dari Thailand. Pulang kembali satu atlet ke arah lobby kali ini, tapi kita masih difokuskan dari pergerakan seorang Jaden yang masih mencari keberadaan satu pemain, di mana tadi parasutnya sudah saling bertatapan, tapi pemainnya belum bertatapan. Mungkin karena dari seorang Beckham belum, padahal dia punya weapon yang lebih proper loh. Iya betul, berarti dia berusaha untuk menghindari fight di early-nya. Dia nggak pengen mengambil chance yang begitu besar lagi untuk mereka bisa fight di early-nya. Dan saat ini kita fokus kembali ke player dari Laos dan juga perwakilan dari Malaysia, di mana Demrut dengan UMP-nya masih mendengarkan langkah-langkah kaki dari seorang Snipes. Sudah mulai terlihat bakal tembak begitu aja, dan ini dia pertarungan antar negara. Demrut mendapatkan poin juga live di Facebook dan juga TikTok dari PUBG Mobile Indonesia. Dan kembali lagi menuju ke arah game, di mana Leren kali ini bakal memberikan tembakan menuju ke arah Zero. Masih bisa bersembunyi di balik sebuah pohon, namun Leren dia sadar dia sudah memberikan dealing damage yang begitu menyakitkan. Kali ini Kamboja agak sedikit tertekan, granat sudah mulai dimasak, terlihat dengan sangat jelas. Di cancel, menyiapkan dengan menggunakan Thompson, tapi low HP didapatkan oleh seorang Leren. Kali ini bakal beradu dari bagian dalam dan berhasil dimenangkan oleh seorang mid Leren. Face dari EVOS, Satar dari Genesis, Dogma, terus Potato dari Alter Ego, Luxi dari Bigetron, Genfos dari Ion, tapi sepertinya ada pertempuran sudah mulai terjadi. Lamborghini bertemu di bagian dalam sebuah rumah, ada close combat yang terjadi, tapi DBS ada di tangan seorang mid Leren. Bukan sebuah weapon yang mudah dihadapi untuk berjarak dekat, dan sudah mulai ada molotov dilemparkan. Kali ini mid Leren berhasil berpindah. Lagi-lagi kita bakal melihat duel satu negara yang sama akan melemparkan molotov yang berikutnya, kembali membatasi pergerakan dari seorang mid Leren, tapi mid Leren masih mendapatkan area yang cukup nyaman di bagian pintu area lain lagi. Namun dari Lamborghini masih mencari keberadaan seorang mid Leren, masih mendapatkan sebuah angle, tapi mid Leren granat sudah mulai dimasak, di cancel begitu saja. Sebuah fake move terjadi, namun DBS-nya lagi-lagi win, masih gagal untuk mendapatkan seorang Lamborghini. Lamborghini kayaknya bakal jualan untuk bagian dalam kali ini dengan menggunakan AKM-nya. Ada close combat yang sudah mulai terjadi, belum connect, front shoot, dan itu dia DBS dari seorang mid Leren. Mampu dengan tempo yang agak lambat, sudah mulai mendengar bunyi sebuah vehicle turun dari bagian vehicle. Dia bakal ada Jaden menembak dari bagian atas, namun bukan Jaden tapi seorang Frankie, karena sudah berpindah ke tempat lain dan agak kurang fokus gua. Ini dia pemain dari Laos di area sekitar Pochinki, diparkirkan begitu saja, tidak ada tembakan yang connect bercerita seorang Gatani. Malah Gatani mendapatkan informasi karena tadi ada tembakan dari rumah garasi yang dekat, dan di arah lain Luxi mendapatkan satu pemain dari Philippines. Poin kembali lagi untuk atlet dari Indonesia. Tadi Genfos, sekarang Luxi, tapi Red Face dipulangkan ke arah lobby. Satu atlet dari Indonesia menghilang di menit ke-14. Nih masih bisa untuk memainkan temponya juga, dan bahkan dari Jaden melihat adanya terdengar juga vehicle yang lewat bagian depan, tapi Genfos juga memberikan beberapa pressure-nya walaupun belum bisa mendapatkan tambahan poin lagi untuk dirinya. Yes, tapi PR banget untuk seorang Jaden karena dia butuh bergerak masuk ke dalam zona, sementara di bagian depan tadi sudah mulai dijaga oleh beberapa atlet yang menunggu di bagian sana. Tapi kita bakal melihat battle antara Philippines dan juga Brunei. Ada granat yang sudah mulai dilemparkan, masih belum connect dan memberikan damage. Berada di bagian rumah yang berbeda, ini bakal ada long fight antara kedua atlet ini, Windy. Yes, betul. Filipina harus granat yang akan dilontarkan di bagian ruangan sebelah mana, tapi nampaknya Uno Genfos bertemu dengan player Indonesia lainnya. Ada Luxi yang juga terpantau dari sisi seorang Genfos. Betul, dijaga dengan sangat bagus oleh seorang Luxi bagian pinggiran circle yang keempat, membuat Genfos
harus mencari area lain dan di arah lain lagi. Nice try untuk Potato. Sudah ada 2 atlet Indonesia yang dipulangkan karena lobby. Red Face dan juga Potato menghilang di menit yang tidak jauh berbeda. Tadi kalau nggak salah Red Face di menit ke-13 atau ke-14, sementara Potato dipulangkan di menit ke-15. Granat yang cukup jauh juga dari Gatani, hampir menyentuh juga posisi dari mid lane, dan ternyata Genfos lagi-lagi menambah lagi pundi poin eliminasi untuk tim Indonesia, dan bahkan dari Vietnam juga sedang fokus fight walaupun ada trade knock juga yang terjadi. Juga udah mulai touchdown bahkan dari King. Melihat sang raja sudah mulai melihat pergerakan dari tim-tim lain, dari Jisoo juga akhirnya touchdown survive, tapi Jaden yang akhirnya mendapatkan poin eliminationnya ke seorang King. Nice steal tadi dilakukan oleh seorang Jaden ketika terlalu banyak menembak dan diuntungkan tentunya. Iya betul, dan sekarang apalagi udah circle yang keempat juga udah semakin kecil lagi area yang bisa mereka mainkan. Masih tersisa 24 player lagi dan Jaden masih punya satu buah natural obstacle berupa bebatuan untuk bisa mengcover dirinya untuk saat ini. Sementara waktu dari arah tembakan juga udah mulai semakin chaos lagi. Terdengar beberapa template dari tim Indonesia dan kita akhirnya melihat juga POV dari seorang Jaden yang masih bermain di area yang cukup open. Dia juga nggak mau terburu-buru seperti kata Pasta. Dia masih berusaha untuk memikirkan timingnya dulu sebelum dia mengambil inisiasi, tapi dari Genfos menahan beberapa gerakan dan bahkan ada pertemuan juga, dan saat dari Ras juga berusaha untuk memberikan beberapa close combat dan ternyata berhasil bisa dapatkan lagi pecahan poin pertama untuk Malaysia untuk seorang Rush. Yes, Ras mendapatkan poin pertamanya, tapi ada sudah mulai berdekatan dan dilindas begitu saja, begitu tragis. Ferrari melindas satu pemain Laos. Poin masuk untuk Ferrari dan di bagian lain Ferrari bisa tertembak di bagian belakang pun memberikan tembakan yang begitu menyakitkan, namun masih belum bisa mendapatkan seorang Ferrari, malah terpotong oleh seorang Jaden. Poin bertambah kembali untuk atlet dari Indonesia, Windy. Yes, betul banget, dan udah benar-benar menggila lagi permainan atlet-atlet dari setiap negara. Bahkan Indonesia juga, Jaden juga harus bisa mendapatkan lagi beberapa poin tambahan mereka, dan Stone akan coba ditargetkan. Kali ini Jaden melihat men-tapping dengan Emborg yang kali tiganya dicari lagi, tapi nampaknya di area bagian lain bergudangan. Akhirnya dengan DBS Gaming lagi-lagi Myanmar berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin mereka, dan bahkan dari Brunei satu-satunya negara yang masih komplit dengan 6 atlet mereka. Yes, dan nice try tentunya untuk Luxi karena dia sudah dipulangkan karena lobby. Indonesia menyisakan 2 atletnya saat ini. Tersisa Jaden dan juga Genfos kalau nggak salah yang masih ada sampai di menit ke-21. Circle kelima akan segera menghilang karena Blue Zone yang sudah mulai mepet. Kali ini kita bakal lihat pergerakan kembali dilakukan oleh seorang mid laner yang sudah mendapatkan 3 elimination. Ya, yes, betul, dan kita bisa lihat juga dari bagian elimination feeds dari Yuhai juga sudah mulai terpick up posisinya dia, dan mid laner lagi-lagi memberikan gertakan dan bertambah lagi pundi-pundi poin eliminasi dengan total 4 poin eliminasi untuk seorang mid laner. Ini positioningnya bagus banget, tapi Circle tidak berpihak ke siapapun karena semua atlet yang tersisa mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zona ini, zona yang sulit dari mid lane ataupun dari atlet-atlet lain, karena hiding spot yang ada di bagian itu sedikit banget tapi terlihat dengan sangat jelas Kisol, dan lagi-lagi bertambah 1 elimination dari mid lane dengan 5 kali ini elimination sudah dikumpulkan oleh seorang mid lane. Yes, betul, dan mungkin akan bertambah lagi dengan lemparan molotov, dan sayangnya juga nice try untuk satu atlet lagi Indonesia, Jaden, dan juga terpick off posisinya masih ada satu perwakilan lagi. Let's go dari Genfos yang masih bisa bertahan, tapi mid lane semakin lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, akan coba mengepung, masuk disamperin langsung ke area pergudangan ya Kak Pasta. Yes, betul, bakal dimasukin ke bagian gudang, tapi nice try untuk Genfos karena dia sudah dipulangkan karena lobby. Jaden juga sudah dipulangkan karena lobby. Semua wakil Indonesia sudah mulai menghilang, tapi kali ini fight masih terjadi, game masih berjalan karena masih ada 10 atlet yang tersisa. Akan ada jump shot dan mid lane mendapatkan eliminationnya yang ke-6. Sebuah permainan yang sangat-sangat menggila dari mid lane, berburu elimination, bahkan kali ini dia sudah ingin masuk tapi terpotong oleh stun. Elimination dari mid lane dihentikan oleh seorang stun karena sudah terlalu banyak, dan kali ini Windy tinggal 7 atlet yang tersisa. Yes, betul, dan dari Rush juga udah mulai mengambil inisiasi lebih lanjut lagi, dilontarkan beberapa granat tadi ke bagian depan, dan saat ini dari Stone juga akan coba dia mati, benar-benar terbuka banget bagian belakangnya, bagian kepalanya, bahkan itu dia proning yang digagalkan dan masih bisa survive, bahkan Stone masih hidup dengan pixel HP. Itu yang sangat amat sedikit tadi Kak Pasta. Gila, dia masih bertahan dengan pixel HP. Belum dipulangkan karena lobby, tapi 6 atlet tersisa dengan stun kali ini yang mendapatkan elimination terbanyak dari jumlah atlet yang masih hidup. Sudah ada 4 elimination yang dikumpulkan, tapi lihat dari Brunei, 4 atlet mereka win, masih banyak banget ini, menjadi mayoritas kayaknya untuk di game pertama ini. Ya, saya sebut banget, dan dari Brunei memiliki kuantitas
atlet yang paling banyak dibandingkan negara lainnya. Masih tersisa Thailand satu player dan juga Myanmar yang mengirimkan satu perwakilan juga yang masih bisa berjuang. Dan kali ini dari OneSec udah mulai bangkit juga, mau nggak mau juga harus bergerak karena dia nggak masuk ke dalam circle selanjutnya. Untungnya Master Vehicle akankah dimainkan, akan dipakai, tapi ternyata nggak mungkin. Akan bermain lebih hati-hati lagi dari seorang OneSec. Wow. Dapat lagi sih harusnya. Ini bakal ada perang saudara dari arah Brunei. Kalau tadi kita ngelihat perang saudara di Vietnam, tapi kali ini kita bakal melihat perang saudara antar Brunei. Karena sudah ada 2 yang pulang ke arah lobby, tinggal 2 atlet lagi dari Brunei, Windy. Ya, betul, dan kita akhirnya bisa melihat POV dari drone melihat keempat atlet yang tersisa. Ada 2 perwakilan lagi dari Brunei, 1 dari Thailand dan juga 1 dari Myanmar. Dan Stone juga masih ada beberapa cengkungan atau pekan yang bisa dijadikan satu buah hiding spot. Dan masing-masing player masih sama-sama bersabar satu sama lain, Kak Pasta. Ya betul, semuanya masih bersabar, nggak ada yang buru-buru lagi. Tapi Stun kali ini mendapatkan sebuah lempengan yang cukup enak banget. Itu Tiren di daerahnya Stun tertutup dari 2 atlet Brunei yang bisa saja memberikan tembakan ke arah Stun, tapi nggak akan terjadi win. Karena tertutup dengan sebuah gundukan yang menurut gue itu bagus banget ditempatin sama seorang Stun. Yes, betul, dan dari tadi juga kita bisa melihat dari POV masing-masing atlet itu memang benar kata Kak Pasta, itu area benar-benar tertutup banget. Sulit untuk bisa kita melihat posisi dari atlet-atlet lainnya, dan mungkin pertemuan terjadi apabila Circle juga udah mulai menuntut mereka untuk semakin lebih dekat lagi posisinya satu sama lain, dan Circle akan segera mengecil lagi, mempersempit lagi ruang gerak dari keempat atlet yang tersisa. Ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan Stone tersisa dari zaman dulu yang namanya Stone ya, yang waktu dia masih ada di Mega ya. Ini dia memang pemain yang sangat-sangat keras dari segi aim, terus dari pergerakannya juga sangat-sangat tidak terprediksi. Bahkan dia dengan sebuah celah tipis tadi, sebuah momen tipis bisa dia manfaatkan untuk dia tidak pulang ke lobby. Padahal tadi dia udah komit banget di spray oleh beberapa atlet dan dia masih bertahan dengan pixel HP-nya, Win. Ya, saya sebut sekarang mungkin dari Stone akan coba memperhatikan lagi sisi bagian sebelah kiri ataupun sayap sebelah kiri. Ada satu player dari perwakilan tim Myanmar yang mungkin akan masuk ke dalam jangkauan Stone dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, dan kita bergeser lagi dari seorang beruang dari tim Brunei yang juga masih nge-holding posisi. Belum ada beberapa inisiasi lebih agresif lagi yang akan coba diberikan oleh para atlet kita. Ya, betul, dan gue yakin banget ini semuanya akan sangat berhati-hati. Jujur ya, ini kalau gue lihat dari di live chat dari tadi itu tulisannya cuma ngedok. Hey guys, kalian yang main rasakan solo match membawa nama negara, pasti kalian bakal bermain seperti ini. Karena gue yakin di sini yang ofensif bakal kalah sama orang yang bermain defensif. Gue yakin 1000%. Ya, saya betul banget, karena kita bisa lihat juga dari segi posisi, kita nggak bisa memprediksi atletnya ada sebelah mana, ada di bagian mana, bagian e-wrangle itu sendiri. Dan dari keempat atlet, mereka masih berusaha untuk sama-sama nge-hold di posisi yang sama, masih tidak mau memberikan informasi seminim mungkin bahkan ke para atlet yang masih tersisa. Dan dari OneSec juga masih bisa memberikan visionnya, POV-nya, dan mungkin dari Stone, dia masih ada beberapa langkungan lagi, masih ada beberapa bukit lagi yang mungkin bisa dijadikan sebuah open view untuk melihat pergerakan dari atlet-atlet lainnya. Ini sih Brunei bener-bener memegang omongannya Sansku ya. Rebahan adalah kunci. Mau di Oke, mau di e-wrangle ke, Miramar ke, pokoknya kalau udah ngelihat solo match kayak gini, rebahan adalah kunci. Ini kayaknya gue pesan kopi dulu di depan rumah masih bisa kayaknya. Masih bisa, betul-betul, dan masih bisa ini kayaknya gua. betul, ini mah udah circle yang ke-8, udah akan menutup lagi, mengecil lagi. Ini udah benar-benar mau nggak mau sebentar lagi mereka itu udah harus dipaksa untuk fight satu sama lain, Kak Pasta. Iya, ini kayaknya nggak ada yang mau maksa fight dari 4 atlet yang tersisa. Stun harus gerak sih, mau nggak mau dia harus bergerak sekarang, dan itu dia tembakan. Pergerakan sedikit dari Stun mampu ternyata untuk mendapatkan sebuah elimination dan membuat jalurnya agak terbuka untuk mendapatkan sebuah pohon. Tapi Stun ingin bergerak ke area yang lebih dan lebih lagi. Lihat berapa langkah yang dia ambil. Udah nggak 5 langkah dari rumah lagi, tapi udah berpuluh-puluh langkah dari drop zone awal dia tadi. Iya, saya betul. Dan ini yang gak sabaran, yang dari tadi agresif itu cuma dari Stone, yang lainnya masih sabar, mereka proning aja, mereka nggak bergerak. Tapi Stone lihat dia berusaha untuk mencari informasi, dia nggak mau tinggal berdiam diri aja, dia bergerak, dia menyisiri bagian kanan juga bagian kiri untuk bisa membuka lagi visionnya. Dan OneSec juga nampaknya sudah mulai mengambil inisiasi yang sama dengan Stone, dia bergerak juga ke bagian arah sebelah kiri. Tapi dari Brunei, satu atletnya masih belum memberikan tanda-tanda ada sebuah pergerakan. Ya, ini dia 3 atlet yang tersisa membuat bentuk segitiga, tapi bukan segitiga yang lain-lain ya, bukan segitiga bermuda juga. Ini segitiga di battleground, bergerak semua beriringan dengan blue zone.
Ini Blue Zone adalah kawan dan Blue Zone berhenti. Semua kaki dingin di bagian Blue Zone tapi nyawa mereka masih bertahan. Walaupun namanya cold tapi cuma di bagian kaki, bagian atasnya enggak nih. Semuanya bermain sabar. Proning adalah kunci untuk mendapatkan WWCD di game pertama ini. Yes, betul. Dan udah mulai dibakar juga posisi dari seorang Wansek, dibatasi pergerakannya, bahkan tembakan juga sudah mulai dilontarkan. Wansek nampaknya semakin terpojok lagi dengan kedua atlet yang sama-sama melihat posisi mereka, tapi ada beberapa prediction, tapi Wansek masih belum bisa mendapatkan beberapa hit marknya tadi ke atlet dari Brunei. Ya ampun, akhirnya diamankan oleh seorang Stun. Ini batu bukan sembarang batu, ini batu dari Thailand. Dapetin satu pemain lagi dari Brunei, tapi Stun udah nggak sabar lagi, kakinya kram, udah nggak bisa digerakin lagi, dan Stun berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah langkah kaki yang